Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Al-Kahfi, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hari ini insyaallah kita masih dalam bab as-sabr, ya, bab as-sabri, bab tentang kesabaran, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin faqala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra yang muru itu lewat. Di mana beliau lewat? Di depan seorang perempuan, bimra'atin, yang mana perempuan tersebut sedang menangis di sisi kubur, di samping kuburan. Ada ibu-ibu sedang menangis di samping kuburan. Lalu Rasulullah SAW marra yang muru itu berlalu atau lewat di depan ibu itu atau di samping ibu itu. Faqala, ya, karena beliau sedang menangis, Rasulullah berkata, ittaqillah wasbiri. Apa kata Nabi? Ittaqillah wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbiri, dan bersabarlah. Begitu aja kata Nabi. Ini mungkin jamaah sekalian, ya, istilah-istilah bertakwalah kepada Allah itu kalau di negeri Arab itu biasa, ya, mungkin sering kita mendengar gitu kan, atau setiap hari kalau ada orang ribut gitu kan, sedang ribut mau kelahi atau sedang berkelahi betul gitu kan. Nah, kalau untuk mendiamkan itu Pak, ittaqillah gitu kan, bertakwalah kepada Allah, itu artinya Pak. Atau shalli 'alan nabi. Nah, sedang kacau-kacau itu disebut shalli 'alan nabi, ya, bersalawat kepada Allah. Itu biasanya diam, cepat diam. Gitu caranya kalau dengan orang Arab gitu kan, begitu aja. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah terhadap perbuatanmu ini, ya. Misalnya yang sedang berkelahi gitu kan, diingatkan bertakwalah kepada Allah.
dia akan berhenti, atau yang sedang berbuat kriminal gitu kan. Kalau atau biasanya begitu caranya. Kalau orang Arab di sana, ittaqillah. Nah, yang intinya kalau kita pahami, kalau disebut ya, disampaikan kepada seseorang ittaqillah, itu hatinya akan lembut gitu Pak. Yang sedang kasar dia akan itu, yang sedang marah akan reda. Atau sholli 'alan nabi gitu kan, bersolawatlah kepada nabi. Iya, biasanya gitu, berhenti langsung tuh sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad. Begitu dia yang sedang bahkan ini juga ya, yang lucunya gitu, biasa dipakai juga Pak. Misalnya ada seorang anak gitu kan, yang ingin meluluhkan hati kedua orang tuanya, pakai ini juga gitu, sholli 'alan nabi. Ada anak kecil misalnya gitu kan, yang mau minta jajan kepada orang tuanya gitu, nggak dikasih gitu kan, begitu tuh, papa katanya kan, sholli 'alan nabi gitu kan, berselawatlah kepada nabi. Nah itu luar ya, kasih duit jajan dong gitu. Nah, gitu. Biasa dikasih gitu Pak, kalau sudah pakai sholli 'alan nabi itu dikasih gitu. Karena dia ya kalau nggak kasih itu nggak ada bukti gitu, sholli 'alan nabi nggak ada bukti cinta kepada nabi gitu. Jadi kunci juga bagi anak-anak gitu kan, untuk minta sesuatu. Iya begitulah. Nah, dalam hadis ini ya, karena si ibu tadi sedang menangis, ittaqillah wasbiri kan, wahai ibu ya, bertakwalah kepada Allah gitu kan. Kenapa harus menangis begini gitu kan? Wasbiri, dan sabarlah ya. Ya Rasul tahu ya, dia menangis di samping kuburan. Faqalat ya, langsung si ibu itu berkata ketika Rasulullah memberi nasihat ini, faqalat ilaika anni, gitu loh, ilaika anni, nah, gitu bahasanya kan, menjauhlah kamu dari sini. Wah gitu. Fa innaka lam tusab bi musibati, nah, kata dia, menjauhlah kamu dari sini gitu kan, atau dariku gitu kan, sesungguhnya kamu tidak merasakan musibah yang sedang aku rasakan. Dikituin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini disebutkan ketika beliau dengan dengan kemarahan gitu kan, menyampaikan itu, walam ta'rifhu. Nah, disebutkan dalam riwayat ini gitu kan, ya seperti kasar sekali gitu kan ya, bicara di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam ta'rifhu, ibu itu ternyata dia tidak tahu bahwa yang menegur beliau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam ta'rifhu, ibu itu tidak tahu bahwa beliau ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqila laha, nah setelah dia marah-marah begitu, faqila laha, dikatakan kepada ibu tersebut ya, ada yang istilahnya menyampaikan, innahu an-nabi, wahai ibu ya, itu yang bicara itu nabi loh ya, bukan orang biasa. Kata si ibu tadi, ya aku nggak sadar tadi, kata ibu tadi ya. Terus dalam riwayat ini, fa'atat baban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dia merasa menyesal, kemudian ya Nabi sudah istilahnya menjauh dari dia, dicarinya gitu kan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian tersebut, fa'atat baban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditemuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya atau di depan rumahnya. Falam tajid indahu bawabina, ya ketika itu tepat betul gitu kan, beliau si ibu ini tidak menemukan menemui seseorang yang ada di pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya langsung, artinya gitu tidak ada yang menahan gitu. Al-bawabina itu maknanya adalah penjaga pintu. Enggak ada ketika itu tidak ada yang menjaga pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya langsung bertemu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, beliau berkata, lam a'rifka, gitu kan. Wahai Rasulullah, tadi saya enggak tahu bahwa yang berkata ittaqillah wasbiri itu baginda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin maafkan aku lah, gitu ya. Kata beliau, faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika itu, innamas sabru indas sadamatil ula. Wahai ibu, sesungguhnya kesabaran itu indah ketika as-sadamatil ula. As-sadamatil ula itu ketika kejadiannya itu. Itulah yang disebut dengan sabar yang hakiki. Maksudnya apa, Pak? Ya, kalau sekarang ya, semestinya ibu berbaik-baik ketika saya tegur tadi, gitu. Tetapi tadi ibu langsung sepertinya marah, gitu kan, enggak menerima nasihat saya, menjauhlah ya kamu dariku, gitu kan. Terus ya Rasulullah sebenarnya bukan tidak menerima, tetapi beliau juga memberi nasihat. Sesungguhnya kesabaran itu indah as-sadamatil ula. Yang disebut dengan sabar hakiki itu ya ketika kejadian itu, intinya, Pak. Ya, detik-detik kita sedang mendapatkan musibah itu, Pak. Ya, berarti di sanalah kalau pengen mengukur ya, kesabaran orang yang hakiki itu kan. Misalnya ada seseorang yang dipancing untuk marah, gitu kan. Nah, lihatlah detik-detik pertama itu, Pak, ya, dipancing untuk marah, langsung berubah atau tidak? Kalau langsung berubah, nah, itu berarti ya kesabarannya belum teruji, gitu. Tapi kalau marah dulu, ketika dipancing langsung sadar, gitu kan, langsung lembut atau langsung ya ramah sekali. Nah, di saat itulah ya bisa kita mengukur itu kesabaran dan ini bukan kesabaran. Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ibu tadi apa? Ittaqillah wasbiri. Ya. Ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afadal haditsu, ya, dalam kitab ini disampaikan afadal haditsu, hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama, inna adamas sabri ya yunafit taqwa. Sesungguhnya ketidaksabaran seseorang itu bisa menafikan ketakwaan seseorang. Nah, jadi intinya adalah sabar itu dia beriring dengan takwa, Pak. Biasanya kalau orang takwa pasti dia sabar, gitu. Ya, intinya berkait-kait, gitu. Ya, ternyata akhlak-akhlak yang mulia itu ternyata semuanya berkait-kait, ya. Bukan hanya sabar saja ternyata, tapi karena kita sedang membahas sabar, betul, ya. Ketidaksabaran seseorang itu, ya, itu akan menafikan ketakwaannya. Yunafi at-taqwa. Maksud menafikan itu ya istilahnya ya, membuktikan gitu bahwa beliau itu belum takwa betul, gitu. Karena pada hakikatnya orang yang takwa kepada Allah itu pasti dia sabar. Dan orang yang sabar sekali ya itu adalah bukti dari ketakwaan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, as-sabru alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu ma kana inda mufaja'atil musibah. Nah, ini poin yang kedua. As-sabru alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu, sabar yang seseorang yang sabar tersebut dia akan dipuji atas kesabarannya. Kapan? Makana inda mufaja'atil musibah. Ya, sabar yang seseorang itu akan dipuji ya atas kesabarannya itu sabar yang bagaimana? Yaitu makana inda mufaja'ati musibah, yaitu kesabaran yang dinampakkan atau yang keluar ketika mufaja'ati musibah, ya. Mufaja'ah sodama tadi, ya. Makna dalam hadis, kalau dalam hadis sodama kata Nabi SAW, makna sodama itu ya mufaja'ah.
Ya kalau bahasa Al-Qur'annya baghtatan. Ya, baghtata, ya. Baghta itu tiba-tiba, saat itu. Nah, itulah kesabaran yang seseorang itu akan dipuji dalam syariat. Subhanallah. Ya, contoh-contoh dalam kehidupan mungkin sangat banyak sekali. Kalau ini adalah contoh ketika ya ditimpa musibah kematian. Ya. Contoh yang lain lah, gitu kan. Misalnya kita di pasar, ya, kita pedagang atau apalah Pak, ya, kita sempat disinggung oleh orang. Nah, ketika titik pertama itulah, gitu, detik pertama itulah, ya, kalau kita ingin mengukur, ya, kita itu sabar atau belum. Tapi kalau sudah pakai durasi, gitu Pak ya, sekarang di saat kejadian marah-marah, awas kamu, gitu kan, terkutuk kamu, gitu kan. Nah, nanti setelah durasi dikit, astagfirullah katanya begitu. Nah, kalau itu berarti apa? Belum teruji. Tetapi ya kembali lagi sebenarnya gitu kan, kita nggak juga tidak boleh juga untuk menganggap ini nggak baik, tidak juga gitu kan, karena memang kesabaran itu ya, disesuaikan juga dengan kemampuan setiap hamba. Kita itu kan berbeda-beda, ya. Kesolehan pun juga berbeda-beda. Tapi intinya adalah setidaknya dengan mendengarkan hadis Nabi ini kita tahu, oh, ya begitu ya, idealnya begini, gitu kan. Tapi kalau memang kita belum bisa untuk ideal ya nggak apa-apa, gitu kan. Cuman kan setelah mendengar hadis ini setidaknya kita berusaha. Oh, saya pengen dah begitu, gitu kan. Sekalipun belum mampu, bertahap. Itu dia. Ya, subhanallah. Sebenarnya berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini menunjukkan juga ya at-tawadu, ya, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahili. Nah, itu dia. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rifquhu, dan kesantunan beliau kepada siapa? Bil jahili, ya, dengan orang-orang yang jahil atau dengan orang-orang yang barangkali kurang paham dengan hukum syariat. Ya ini ya contoh gitu kan. Berarti si ibu yang menangis tadi ya bisa kita pahami, boleh jadi beliau jahil gitu kan. Jahil itu ya nggak tahu tentang hal ini, ya. Sebaik-baik sabar itu bagaimana? Boleh jadi beliau nggak tahu, atau boleh jadi memang ya beliau memang kemampuannya segitu gitu, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kan Rasulullah sangat ramah kepada beliau. Ya ketika diusir tadi, ilaika anni gitu kan, ya langsung aja gitu kan Rasulullah pergi gitu. Ya, semestinya kalau pengen bersikeras bisa Nabi gitu kan, menjauhlah kamu dariku. Wah ibu aku ini Nabi gitu kan. Kan bisa gitu. Tapi nggak mau Rasulullah SAW gitu kan. Beliau rendah hati, udah ya, ketika dikasarin itu ya berlalu saja gitu kan, pergi saja ya, dengan penuh kerendahannya. Iya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada bahasan tentang jawazu ziyaratil kubur lin nisa'i gitu kan. Dari sini kita pahami juga hukum untuk menziarah kubur, atau ya bagi perempuan terutama jawazu, ya, al-jawaz, boleh hukumnya ziarah kubur, karena memang ada sebagian pendapat yang mengatakan nggak boleh perempuan itu untuk pergi ke kuburan, karena memang alasan-alasan apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya kebanyakan para ulama gitu kan, selagi perempuan itu masih bisa menjaga harga dirinya, kemudian keamanannya dan lain-lain ya, kemudian dia di kuburan itu tidak macam-macam gitu kan, tidak menangis sampai sobek-sobek baju gitu kan, maka hukumnya ya diperboleh kalau tidak melakukan hal-hal yang terlarang gitu. Jawazu ziyaratil kubur lin nisa'i. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang menangis juga ya. Idza kana al-buka'u ma'a raf'i shaut indal qabri mahdhuran anhu ya. Tentang menangis
menangis juga gitu kan. Ya kita temui ya si ibu tadi menangis ya. Kalau memang tangisannya itu keras-keras maka ya itu terlarang ya dalam al-Islam. Ya, yang diperbolehkan itu adalah ya menangis ya sebagai wujud dari istilahnya ya kesedihan, itu sangatlah wajar ya, diperbolehkan. Yang nggak boleh itu ya menangis ya dengan suara yang sangat keras, histeris, kemudian sambil menangis itu keluar kata-kata ya, ma la yurdi rabbuna, begitu bahasa dalam kitabnya gitu kan. Perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. Misalnya kalau ya ada keluarga yang meninggal misalnya, kita menangis, sambil menangis itu berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bagaimana aku hidup nanti ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu misalnya begitu ya. Itu kan nggak boleh ya. Siapa yang akan beri jajanku nanti, kata si anak misalnya kepada orang tuanya, itu tidak boleh, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pertemuan dan perpisahan, kemudian rezeki pun ya, insya Allah semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak ditinggalkan orang tua gitu kan ya, jangan sampai si anak mengira gitu kan dengan perginya orang tuanya dia merasa gimana gitu, nggak akan bisa hidup ya, rezekinya akan terputus. Itu nggak boleh ya. Semuanya insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala, ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah ya. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Hadisnya singkat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala yaqulullah ta'ala. Berarti ini bisa kita pastikan sebagai hadis qudsi ya, hadis qudsi. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Berarti Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk hadis. Maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Hukum hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, dia memang perkataan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an dia ada hukum tersendiri. Ya kan Pak ya? Bacanya harus bersuci dahulu, kemudian satu huruf ya, baca Al-Qur'an itu ya dapat 10 kebaikan begitu. Tapi kalau hadis qudsi ya, sekalipun dia perkataan Allah Subhanahu wa taala, tetapi disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari itu hukumnya tidak sama dengan hukum Al-Qur'an. Apa kata Allah? Yaqulullah ta'ala, ma li 'abdil mu'min indi ya jazaa'un, tidaklah bagi seorang hambaku yang mukmin ya suatu balasan yang mana idza qabattu safiyahu min ahli dunya ya, ketika atau apabila aku mengambil safiyahu itu kekasihnya atau orang-orang yang dia cintai dalam hidup ini, min ahli dunya ya. Kemudian setelah itu dia bersabar dan ihtisab itu meyakini bahwa semua kejadian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Perpisahan ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersabar, ya, sabar dan ihtisab ya. Kalau ini dilakukan oleh seorang hamba, ma li 'abdil mu'min indi ya jazaa'un illal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambaku ya
ketika aku ambil kekasihnya, ya, dari keluarganya atau orang-orang yang ia sayangi dalam hidup ini, aku ambil, kemudian dia berikhtisab dan bersabar, sabar dan ikhtisab, meyakini bahwa semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho terhadap kejadian tersebut, ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, baik itu berpisah, ya, dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai, kemudian misalnya baik itu perkara misalnya rezeki kita misalnya tertahan, misalnya apa ya, tertahan atau terundur misalnya, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya itu kita terima dan kita bersabar dan kita meyakini, ya, dan ridho, gitu, insya Allah, ya, semuanya akan menjadi baik. Kalau dalam hadis ini, hamba itu, ya, dia tidak akan mendapatkan apa, balasan kecuali apa? Surga, kecuali al-jannah, kata Nabi